yang kita implementasikan ke dalam mata pelajaran PPKN, yang mana itu norma dan undang-undang dasar. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mempunyai satu yel-yel. Ikuti Ibu. Misalnya kalau Ibu bilang narkoba, no. Dan Ibu bilang prestasi, yes. Lalu berani jujur itu hebat. Bisa? Bisa. Bisa? Kita coba satu kali. Narkoba. Narkoba. Prestasi. Yes. Berani hebat. Berani jujur itu hebat. Lagi. Narkoba. Prestasi. Yes. Berani jujur itu hebat. Berarti kita harus memiliki sikap jujur, berani. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas apa itu korupsi. Apa itu korupsi? Mengambil barang yang bukan milik kita. Lagi. Korupsi berupa apa aja? Uang, benda, barang, apa lagi? Uang, benda, barang, apa lagi? Makanan. Berarti korupsi ini mengambil hak orang lain, ya kan? Mengambil hak orang lain. Kalau norma itu apa? Norma. Ada yang pernah mendengar apa itu norma waktu STK atau dalam acara apakah gitu? Norma itu apa? Peraturan. Boleh, bisa. Lagi. Apa tadi? Tata tertib. Lagi. Yang lebih tinggi, yang lebih berhubungan dengan korupsi. Apa itu? Apa itu norma yang berhubungan dengan korupsi? Kalau korupsi itu kan mengambil yang bukan hak kita. Nah, norma itu apa? Jadi norma apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang negatif atau hal yang tidak boleh dilakukan, itu dinamakan korupsi. Nah, jadi korupsi itu bukan hanya uang, benda, makanan, tetapi misal contoh, Bu kasih contoh, Bu gabungkan antara norma dengan korupsi. Bu kasih contoh, misal di sekolah kita kan sudah ada peraturan tata tertib, ya kan? Datang 7.15 atau 7:10. Tahu-taunya Bu jadi contoh Ibrahim. Ibrahim datang ke sekolah jam 7:25. Termasuk telat bukan? Telat. Berarti Ibrahim melakukan korupsi. Ya. Korupsi waktu. Jadi korupsi itu tidak hanya uang. Kalau di lingkungan sekolah kita, yang perlu, yang pasti kalian lakukan korupsi adalah korupsi waktu. Korupsi waktu. Dan satu lagi, dalam norma kesusilaan, misalnya dalam ujian ulangan harian, kalau kalian mencontek antara si A dan si B, berarti mengambil hak orang lain kan? Berarti kan si A yang mencontek ke si B, berarti dia mengambil nilai si B kan? Berarti itu masuk dengan korupsi.
Intinya kalau di lingkungan masyarakat bisa dipenjara atau dihakimi di ketua RT-nya dulu kan. Kalau di sekolah yang melanggar itu contohnya yang hobi melanggar aturan Bu Vina, rambut dicolaan, nilai dikurangi, aksesoris diambil, baju digunting, ya kan? Itu tata tertib Ibu. Berarti itu bisa Ibu hukum, ya kan? Karena kalian melakukan korupsi akan aturan Ibu. Nah, norma ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama norma hukum, 2 norma agama, 3 norma kesusilaan, 4 norma kesopanan. Lah berarti ada terdiri 4 norma. Yang pertama norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Contoh norma hukum ini di dalam pendidikan anti korupsi ini yaitu misal DPR melakukan korupsi, ya kan? Misal kayak maaf gitu kan, antayo tayona gitu kan. Misal DPR melakukan korupsi dan dipenjara lebih kurang 6 tahun. Nanti masuk norma hukum bukan? Ya. Kalau contoh norma agama apa? Menjelekkan agama. Yang sering kita lakukan. Norma agama yang sering kita lakukan. Memang hukuman norma agama ini tidak terlihat sekarang. Ya kan? Palingan hukumannya kalau sholat di sekolah gara-gara kedelaka. Tuh nak. Kalau nansabana hukuman norma agama itu tidak akan dilakukan sekarang. Contohnya kalian melakukan pelanggaran norma agama apa? Mengabaikan sholat, mengabaikan ibadah, puasa, full nggak 1 bulan kayak gini bodoh. Full betulan, misal kurang gayanya pay pasta. Kiranya ani makan di rumah nak. Jadi tuh kiranya beko dilawi. Atau ya emaknya buka tudung sambal, ikannya lah hilang seekor. Tanyanya, Akbar, saya ambil ikan. Kucing mah? Iya kucing kalau hitam kan? Kalau Akbar hitam kan? Ada yang kalaunya abu-abu, merah, ungu dan kan? Contoh. Nah selanjutnya norma kesusilaan. Kalau dalam lingkungan sekolah apa tadi kecil Bu? Korupsi waktu. Mencontek saat ujian. Apa lagi? Apa lagi? Tidak melakukan tugas, melakukan pelanggaran juga kan? Apa lagi? Tidak melakukan tugas, itu melakukan pelanggaran, tidak memakai atribut sekolah. Tadi ada yang kelas 7 karena yang tak situ? Ada. Ain. Masih saja tidak lengkap atributnya. Lanjut contoh dari norma kesopanan. Apa kalau contoh norma kesopanan dalam pendidikan anti korupsinya? Kesopanan itu hampir sama, larinya ke sini bukan? Hampir nyambung bukan? Misalnya kayak seorang perempuan yang berpakaian yang membuka aurat, berarti mengundang nafsu para laki-laki. Berarti itu bukan kesalahan laki-laki, berarti kesalahan perempuan. Berarti hukumannya nanti di akhirat. Emang di sini tidak akan menemukan hukumannya. Nah sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi
4 kelompok. Berarti 5 orang ya. Ya, Bu. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Dan nanti Ibu akan meminta kalian apa saja itu contoh dari nilai korupsi. Nilai korupsi ini ada 9 kalau nggak salah. Yang pertama, jujur, disiplin, adil, berani, sederhana, tanggung jawab, kerja keras, Peduli, tanggung jawab, kerja keras, peduli dan mandiri. Berarti benar Ibu ya, nilai-nilai anti korupsi ada 9. Nah sekarang kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembaran kertas APS ini per kelompok masing-masing. Nanti tugasnya, dengarkan, tugasnya kalian cari contoh dari ke-9 nilai-nilai anti korupsi ini, satu saja. Misalnya contoh jujur, tapi yang ada di lingkungan sekolah. Lah, hanya ada di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat itu tidak. Kalian cari contoh dari nilai-nilai anti korupsi ini, ke-9 ini. Cukup 1 per contoh. Misalnya jujur 1, disiplin 1, berani 1. Berarti 9 contoh. Nah, kalian tulis di sini. Nanti ada beberapa kelompok atau 2 kelompok akan mempresentasikan contohnya ke depan. Bisa kelompok presentasikan ke depan contoh dari kelompok kami mengenai nilai-nilai anti korupsi bla 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 bla. Paham? Ibu kasih waktu hanya sebentar. Nah, panjang-panjang. Kuliah Ibu udah menilai tulisan lancar, guru Anda
bukan hanya tentang kelas. Di koperasi, di musola, pelajaran tentang pendidikan anti korupsi. Hari ini kita cukupkan saja. Nah, sebelum